Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul Bloodstar tahun 2024. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta diberi kemudahan dalam segala urusan. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan suatu malam terdapat seorang wanita yang terluka parah sedang berusaha kabur dari kejaran mobil. Namun karena sudah tidak kuat lagi berjalan, akhirnya wanita itu pun terjatuh. Lalu seorang pria entah siapa dia turun dari mobil menghampirinya memberikan air minum. Lantas wanita itu segera meminumnya dengan tangan yang gemetar. Yang tanpa diduga, pria itu juga memberikan pistol dan satu peluru kepada wanita itu. Kemudian pria itu masuk kembali ke dalam mobilnya. Tentu saja wanita itu segera memasukkan pelurunya ke dalam pistol dengan panik, namun sayang ia kalah cepat dengan pria itu yang menabraknya hingga tewas. Lalu scene beralih dengan memperlihatkan seorang wanita yang diketahui bernama Bobby. Saat ini Bobby sedang dalam perjalanan melintasi daerah terpencil menuju rumah mantan pacarnya bernama Red. Yang tak lama, Bobby mendapat telepon dari kakaknya yaitu Anna, di mana Anna memintanya segera pulang dan tidak pergi ke rumah mantan pacarnya karena menurutnya Red telah memberikan pengaruh buruk bagi Bobby. Mendengar hal itu tentu saja Bobby kesal dan tidak terima dengan perkataan Anna. Lantas Bobby meminta Anna agar tidak ikut campur mengenai urusan pribadinya. Lalu ketika sampai di pom bensin, Bobby menutup teleponnya dengan raut wajah yang kesal. Yang tiba-tiba saja, seorang sheriff bernama Bill Stan datang menghampiri Bobby bertanya apa yang sedang terjadi. Karena ternyata pembicaraan Bobby dan Anna tadi sekilas sempat terdengar olehnya. Bobby pun mengatakan tidak terjadi apapun karena itu hanya kakaknya yang menyebalkan. Mendengar itu, Bill Stan memakluminya dan paham betul karena dirinya juga mempunyai saudara yang menyebalkan juga. Lalu Bill Stan menawarkan minuman kepada Bobby, yang dengan halus Bobby menolak tawarannya. Lantas karena Bobby menolak tawarannya itu, akhirnya Bill Stan pun pergi meninggalkan Bobby sendirian. Kemudian setelah selesai mengisi bensin, Bobby melanjutkan perjalanannya, yang tak lama Anna menelpon kembali. Di sana Anna mencoba meyakinkan Bobby kalau Red membawa pengaruh buruk padanya. Itu dengan mengingatkan Bobby kembali bahwa Red pernah memukulnya, bahkan Red pernah membuat Anna masuk penjara karena mencuri. Mendengar itu, Bobby kembali kesal sehingga tanpa sadar, ia memacu mobilnya dengan kencang melampaui batas kecepatan. Polisi yang mengetahuinya langsung mengejar Bobby dan memintanya untuk menepikan mobilnya. Di sana Bobby segera berdandan sedikit berharap polisi akan tergoda dan membiarkan dirinya pergi. Yang ternyata polisi itu tak lain dan tak bukan adalah Bill Stan. Bill Stan mengatakan kalau Bobby telah melanggar batas kecepatan maksimum serta membuang sesuatu dari jendela yang membuat lampu rotator miliknya pecah. Lantas Bobby pun mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak melempar benda apapun keluar, namun Bill Stan tidak peduli dan memberikan denda kepada Bobby sebesar $10.000. Bobby pun terkejut mendengarnya karena jumlahnya sangat banyak, sedangkan dirinya tidak punya uang sebanyak itu. Lalu setelah memohon dan sedikit membujuknya, akhirnya Bill Stan bersedia meringankan dendanya. Dengan hanya membayar $300 untuk memperbaiki lampu rotator mobil patroli miliknya. Dan sebagai jaminannya, Bill Stan mengambil ponsel milik Bobby. Sementara, Bobby segera kembali ke pom bensin untuk mengambil uang di ATM. Namun sesampainya di sana, Bobby mendapat kabar dari kasir yang berjaga kalau ternyata ATM-nya sudah kosong selama berminggu-minggu. Karena tidak bisa mengambil uang di ATM, Bobby mencoba tarik tunai dengan membeli minuman lebih dulu. Yang lagi-lagi, Bobby dibuat kesal karena kartu ATM-nya ditolak. Lalu Bobby curhat ke kasir tentang kejadian yang ia alami hari ini, di mana seorang sheriff terus mengganggunya. Mendengar hal itu, si kasir menanggapinya dengan santai karena hal itu sudah sering terjadi di wilayahnya. Ia mengatakan bahwa beberapa waktu lalu banyak wanita silih berganti datang melakukan hal yang sama seperti apa yang Bobby lakukan saat ini. Di mana mereka mencari ATM mengambil uang untuk membayar sheriff dengan sejumlah uang.
Namun tidak ada satupun warga yang berani melaporkan kelakuan Bilstein karena ternyata Bilstein satu-satunya polisi yang bertugas di sana. Setelah mendengar cerita itu, Bobby mengambil keputusan untuk melarikan diri pergi dari sana dan mengikhlaskan ponselnya diambil oleh Bilstein. Sementara di tempat lain, Bilstein yang lagi nyantai mendapati ponsel Bobby berbunyi. Yang ternyata, Red menelponnya sehingga ia pun mengangkat telepon itu lalu mematikannya kembali. Di mana hal itu membuat Red berpikir kalau Bobby sedang bersama dengan pria lain. Lalu Bilstein yang melihat mobil Bobby melaju dengan kencang segera mengambil senapannya, mengarahkan senapannya ke arah mobil Bobby dan sengaja menembak lampu belakang mobilnya Bobby. Sementara Bobby yang berada di dalam mobil tidak menyadari apa yang sedang terjadi, sehingga ia tetap menyetir seperti biasanya pergi menjauh dari tempat itu. Singkat waktu, Bilstein berhasil mengejar Bobby dan memintanya segera menepikan mobil di tepi jalan. Di sana, Bilstein menuduh Bobby mencoba melarikan diri dan menunjukkan lampu belakangnya yang rusak, sehingga Bilstein menambahkan jumlah denda yang harus dibayar oleh Bobby. Lalu Bilstein mulai menggeledah Bobby karena khawatir Bobby membawa barang-barang berbahaya dan ilegal. Setelah menggeledahnya, Bilstein mengarahkan Bobby pergi menuju ke sebuah restoran yang terdapat ATM agar Bobby dapat mengambil uang dan membayar denda yang harus ia bayar. Dan sebagai jaminan agar Bobby tidak mencoba kabur lagi, Bilstein menahan SIM milik Bobby dan mengancam akan memenjarakannya. Karena tidak punya pilihan, akhirnya Bobby masuk ke dalam mobil dan pergi menuju restoran yang dimaksud oleh Bilstein. Namun ketika melihat spion tengah, ternyata Bilstein mengarahkan senapan ke arahnya dan menembak ban belakang mobil sehingga membuat Bobby kehilangan kendali dan membuat mobilnya terperosok. Setelah itu, Bilstein pergi begitu saja meninggalkan Bobby sendirian yang panik dan bingung apa yang sedang terjadi dengannya. Sementara Bobby yang panik dan ketakutan, segera mengambil tasnya dan pergi sejauh mungkin dari sana. Lalu setelah berjalan cukup lama dan jauh, akhirnya Bobby sampai di restoran yang dimaksud. Lantas ia pun segera masuk karena sudah sangat lelah dan kehausan. Di sana tanpa sengaja, Bobby melihat ada seorang pria meninggalkan sejumlah uang di atas meja. Bobby pun diam-diam mengambil uang itu sambil berjalan menuju telepon umum dan menelpon Red menceritakan apa yang terjadi dan meminta bantuannya. Akan tetapi Red tidak percaya karena berpikir Bobby sedang berbohong dan menuduh Bobby telah berselingkuh dengan pria lain. Bingung harus ngapain, akhirnya Bobby mencoba menenangkan dirinya dengan memesan segelas kopi kepada seorang pelayan bernama Amy. Yang tak lama, Bobby dikejutkan dengan Bilstein yang sudah berada di luar restoran. Lantas Bobby yang ketakutan segera bersembunyi di dalam toilet dan berusaha keluar melalui jendela. Akan tetapi usahanya sia-sia karena jendelanya terdapat teralis besi yang sulit untuk dibongkar. Lalu Bobby keluar dari toilet dan terkejut melihat mobilnya sudah ada di sana dengan diderek. Kemudian Bobby mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian Bilstein agar pergi, yaitu dengan menelpon 911 dan melaporkan seolah-olah ada perampokan yang terjadi di pom bensin. Beruntung rencananya berhasil karena Bilstein pergi ke pom bensin untuk menangani perampokan palsu itu. Kemudian Bobby segera mengecek keadaan mobilnya yang ternyata telah diperbaiki. Sementara di dalam restoran terjadi keributan karena pria yang uangnya diambil oleh Bobby menuduh Amy lah yang telah mengambilnya. Tentu saja Amy membantahnya dengan tegas, namun apa daya, bosnya tidak percaya dan langsung memecat Amy saat itu juga. Sedangkan Bobby mencoba menghubungi Anna menceritakan semua kejadian yang terjadi padanya saat ini, namun tiba-tiba Bilstein muncul dari belakang mengejutkan Bobby. Lalu Bilstein mengembalikan telepon dan kunci mobil milik Bobby, disusul dengan pergi begitu saja seolah tidak terjadi apapun. He acted like nothing happened. Tak mau ambil pusing, lantas Bobby segera bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi di luar ia melihat Amy sedang duduk termenung, meratapi nasibnya yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Bobby yang merasa bersalah karena menjadi penyebab dipecatnya Amy, akhirnya menawarkan tumpangan kepada Amy untuk pulang karena ternyata rumah Amy sangat jauh. Dan di dalam perjalanan itu mereka berdua saling bertukar cerita, di mana Amy menceritakan tentang dirinya yang sudah tidak mempunyai keluarga satupun. Sementara, Bobby menceritakan tentang Sheriff Bilstein yang telah mengganggunya kepada Amy.
Mendengar nama Bilsen, nampaknya Amy sudah terbiasa dan menganggap Bilsen adalah sheriff yang menyeramkan. Karena ada banyak wanita silih berganti datang ke restoran yang ketakutan setelah melihat Bilsen. Lalu ketika mereka lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Amy pun tewas seketika setelah tertembak tepat di kepalanya oleh Bilsen. Melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri membuat Bobby sangat panik dan begitu ketakutan, sehingga ia pun segera melanjutkan perjalanannya, namun Bilsen ternyata sudah berada di belakang mengejarnya. Beruntung di tengah jalan, Bobby melihat ada sebuah truk yang berhenti, sehingga ia segera berhenti dan menghampiri pengemudi truk itu untuk meminta tolong. Pengemudi itu pun langsung turun sambil memegang sebuah shotgun. Akan tetapi Bilsen muncul dari belakang mereka dan memerintahkan pengemudi menurunkan senjatanya. Bilsen mengatakan kalau Bobby merupakan buronan pelaku pembunuhan di mana korbannya saat ini ada di dalam mobil. Lantas Bobby dengan tegas mengatakan apa yang dikatakan Bilsen adalah kebohongan. Pengemudi truk itu pun bingung harus percaya pada siapa, sheriff atau Bobby. Dan di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba Bilsen menembak pengemudi truk itu. Bobby yang melihat itu pun lari ngibrit ketakutan masuk ke dalam mobil dan memacunya sekencang mungkin pergi dari sana. Sedangkan Bilsen dengan tenang memindahkan mayat pengemudi itu disusul dengan mengejar Bobby kembali. Singkat waktu, malam pun tiba. Lalu Bobby melihat ada sebuah pelang bengkel sehingga ia pun memutuskan menepi untuk beristirahat dan mencari tempat yang aman. Di sana Bobby berusaha menghubungi seseorang, namun apa daya ponselnya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Yang akhirnya Bobby memilih bersembunyi di sana semalaman dan menunggu siapa tahu nanti ada orang yang datang. Namun tak lama kemudian datang sebuah mobil yang membuat Bobby segera bersembunyi dan bersiap menyerangnya. Tapi ternyata yang datang bukanlah Bilsen melainkan mekanik di bengkel itu bernama Ed. Lantas Bobby meminta maaf kepada Ed disusul menceritakan semuanya dengan panik. Lalu Ed mengatakan bahwa dia akan menghubungi bosnya, siapa tahu dia punya saran apa yang harus mereka lakukan. Setelah itu mereka bersantai sejenak menikmati es teh hangat sambil Bobby mengobati lukanya Ed tadi. Kemudian terdengar suara mobil datang dan Ed mengatakan itu adalah bosnya yang datang sehingga ia bergegas untuk menyambutnya. Sementara Bobby pergi ke toilet, namun ruangan itu bentukannya bukan seperti toilet pada umumnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, di sana terdapat banyak sekali kartu identitas wanita yang tertempel di tembok. Lalu tiba-tiba saja Bilsen muncul yang membuat Bobby terkejut. Dengan santai Bilsen menceritakan bahwa dirinya telah menewaskan semua wanita pemilik kartu identitas tersebut. Dan dirinya tidak akan ada yang bisa menangkapnya karena dia satu-satunya sheriff yang ada di wilayah itu. Kemudian ketika ingin kabur, tiba-tiba Ed memukul Bobby yang membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu ketika tersadar, Bobby mendapati dirinya sudah terikat di sebuah kursi. Ed yang berada di sana mulai menyentuh Bobby dan bertindak tidak sopan kepadanya, dan Bilsen yang mengetahui perbuatan adiknya itu segera menghentikannya dan menyuruhnya pergi. Dan terungkaplah fakta bahwa ternyata mereka merupakan kakak beradik psikopat yang beraninya hanya memburu wanita untuk bersenang-senang. Di sana Bilsen meminta maaf kepada Bobby atas perbuatan adiknya dan mengatakan bahwa Ed mempunyai masalah kepribadian. Kemudian Bobby bertanya mengapa kalian melakukan semua ini. Bilsen pun mulai bercerita bahwa kondisi Ed bisa seperti ini disebabkan karena ulah wanita. Apalagi ibu mereka tidak pernah bersikap baik pada mereka, sehingga mereka berdua sangat membenci yang namanya wanita. Bilsen melanjutkan bahwa semua wanita di dunia ini sama saja, selalu berbohong dan selalu ingin menang sendiri. Lalu Bilsen menunjukkan sebuah pisau kepada Bobby dan mengatakan bahwa pisau ini terbuat dari rahang ibunya. Mendengar perkataan Bilsen, Bobby berteriak dan memarahinya. Akan tetapi Bilsen menanggapinya dengan santai, disusul dengan bersiap memotong lidah Bobby agar tidak banyak bicara. Di mana hal itu membuat Bobby tidak sadarkan diri karena tidak kuat menahan rasa sakit dan takut. Beberapa waktu kemudian, Bobby tersadar mendapati dirinya sudah tidak terikat lagi. Namun Bobby merasa sangat kesakitan dan menemukan lidahnya yang berada di wastafel.
Lalu ketika sedang mencari jalan keluar, Bobby melihat mereka berdua sedang menonton kartun di sebuah ruangan. Melihat itu lantas Bobby segera kabur dari sana secepat mungkin, namun sayang mereka berdua mengetahuinya. Dengan santai Bilson mengatakan kepada Ed bahwa dirinya akan membiarkan Bobby kabur selama 5 menit lalu akan mulai mengejarnya. Sementara Bobby yang sudah cukup jauh, mulai kelelahan ditambah dengan rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Kemudian datang sebuah mobil dari belakang yang ternyata itu adalah Bilson yang telah mengejarnya. Lantas Bobby berusaha sekuat tenaga berlari, namun sepertinya ia sudah tidak sanggup lagi. Yang akhirnya Bobby pun terjatuh dan Bilson mencatat jarak pelarian yang Bobby tempuh, yaitu 800 meter. Lalu Bilson turun menghampiri Bobby yang tidak berdaya, untuk memberikan air minum dan juga pistol serta satu peluru seperti di awal scene tadi. Namun Bobby membuang air itu disusul dengan Bilson kembali masuk ke dalam mobil. Bobby pun segera memasukkan pelurunya ke pistol, namun tanpa diduga, Bobby memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Hal itu ternyata membuat Bilson kesal karena seharusnya tidak seperti ini. Lalu Bilson menghampiri Bobby, namun ternyata Bobby masih hidup sehingga ia langsung menusuk Bilson. Setelah itu Bobby segera masuk ke dalam mobil untuk kabur, akan tetapi Bilson mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Di sana terjadilah pergelutan di antara mereka berdua yang sedang sama-sama terluka. Sadar kalau Bilson masih hidup, Bobby pun putar balik dan memacu kencang mobilnya menabrak Bilson hingga tewas. Dari sana Bobby yang ingin menuntaskan dendamnya, pergi kembali menuju bengkel mencari keberadaan Ed. Namun sebelum itu Bobby mengamankan lidahnya dengan menumpuknya dengan es batu. Lalu ketika Ed datang barulah ia menuntaskan dendamnya kepada kakak beradik psikopat. Dan film pun ditutup dengan Bobby melanjutkan perjalanannya. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.